Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya ini. Channel yang membahas seputar tentang proyek dan ilmu bangunan. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya ingin melanjutkan video tentang tutorial bagaimana cara menghitung kebutuhan material dan biaya dalam pembangunan suatu rumah atau pembangunan suatu bangunan konstruksi. Nah, bagi rekan-rekan sekalian yang baru menonton video ini, saya sarankan untuk menonton video yang tahap ataupun part pertamanya. Jadi biar lebih sinkron. Jadi di dalam tutorial cara menghitung biaya dan material ini, saya juga menyajikan form ataupun file tentang format cara menghitung. Jadi form dan filenya itu saya sajikan di ada link downloadnya di deskripsi video di part pertama. Jadi bagi kawan-kawan ataupun teman-teman sekalian yang ingin mengikuti pelatihan ataupun cara menghitung ini, silahkan download filenya gratis. Jadi filenya saya buat dalam berbentuk Microsoft Excel yang bisa dengan sangat mudah bisa rekan-rekan sekalian ikuti. Nah, seperti ini contoh filenya. Dan untuk downloadnya bisa rekan-rekan sekalian download di link deskripsi video di part pertama. Oke, kawan-kawan sekalian, mari kita langsung saja menghitung komponennya. Baik rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan tentang cara menghitung biaya dan kebutuhan material pada suatu pembangunan konstruksi rumah ataupun konstruksi bangunan biasa lainnya. Nah, hal yang pertama yang harus rekan-rekan siapkan adalah suatu tampilan denah dan juga suatu tampilan view tampak depan. Itu terserah daripada rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian. Jadi pada kali ini saya mengambil sampel suatu denah rumah. Apabila kita ingin membangun rumah, otomatis kita mempunyai suatu gambaran, walaupun gambaran sederhana, yaitu hanya gambar denah dan gambar view depan saja. Jadi hal ini saya uraikan metode ataupun cara untuk menghitungnya berdasarkan juga kepada khalayak awam ataupun orang-orang non teknis. Jadi saya juga membantu menyederhanakan tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan biaya dan material ini. Baik rekan-rekan sekalian, lebih detailnya untuk tahap pertama bisa rekan-rekan lihat di video part pertama. Baik sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama kita mempunyai denah dalam membuat suatu rumah. Jadi seperti ini, saya ngambilnya suatu denah dari internet. Nah, dari denah kita bisa menghitung kebutuhan biaya, kebutuhan material, kebutuhan pekerja, dan juga bagaimana tipikal bentuk konstruksi bangunan itu sendiri. Nah, hal yang pertama yang kita hitung di dalam struktur ataupun arsitektur suatu rumah, yaitu adalah otomatis bangunan itu permulaan awalannya adalah pondasi. Jadi pada tahapan ini kita menghitung dulu berapa biaya, berapa material yang digunakan pada pembangunan rumah ini. Jadi langsung saja kita telusuri dulu bentuk rumahnya. Seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, kita harus menghitung dulu ataupun menelusuri dulu berapa kebutuhan dan dimensi daripada pondasi tersebut. Nah, di sini sudah ada denah, bisa rekan-rekan lihat sendiri, dan kita mencari berapa panjang daripada denah tersebut. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian, mohon maaf. Nah, kita mencari dulu untuk pondasinya. Nah, rekan-rekan bisa kita lihat ini adalah alur ataupun jalan daripada pondasi. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian. Baik, yang saya merahkan ini adalah jalur ataupun lintasan daripada pondasi yang dipasang pada pembangunan rumah ini, gitu. Jadi seperti ini. Nah,
rekan-rekan sekalian bisa melihat sendiri, ini adalah bentuk daripada dimensi ataupun panjang dari pondasi. Nah, untuk tipikal pondasi dengan rumah kapasitasnya adalah 1 lantai, maka hemat saya bisa menggunakan pondasi batu kali, ataupun disebut dengan bahasa teknisnya adalah pondasi menerus. Jadi untuk tipikal bentuk pondasinya, saya mengambil sampel seperti ini. Terserah, mungkin rekan-rekan sekalian bisa mengambil sampel yang mana tergantung daripada kondisi lahan ataupun permukaan tanahnya. Jadi saya mengambil sampelnya dengan pondasi tanah seperti ini, yaitu lebarnya adalah 70 cm. Ini 90 cm sudah ditambah dengan galian. Lebarnya adalah 70 cm dengan ketinggian pasangan batu kali adalah 80 cm, dan panjangnya adalah sesuai dengan panjang yang telah kita hitung ini. Oke, rekan-rekan sekalian, langsung kita masuk ke dalam form hitungan. Nah, sahabat sekalian, di sini saya sudah sajikan 3 form kepada sahabat sekalian. Ada perhitungan volume, perhitungan material, dan rekap volume dengan material. Nah, sahabat sekalian, untuk tahapan pertama dalam menghitung suatu kebutuhan bangunan, kita harus menghitung dulu volume bangunan tersebut. Gitu. Jadi volume bangunan tersebut untuk item pekerjaan ini diawali dengan pekerjaan pondasi, di mana pondasi tadi adalah pondasi batu kali ataupun batu gunung ataupun disebut dengan pondasi menerus. Kita isi dulu. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk menghitung pondasi menerus, dia masih menggunakan rumus panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, mungkin ada yang tidak setuju dengan panjang kali lebar kali tinggi, namun di faktor L-nya itu, di faktor lebarnya adalah setengah dikali A tambah B. Artinya lebarnya itu sama dengan artinya untuk lebar pondasi batu kali ini adalah setengah A ditambah B. Jadi A tinggi atas dengan lebar permukaan atas ditambah lebar permukaan bawah, kemudian dibagi 2. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam hitungan. Untuk pondasi menerus ataupun pondasi batu kali ini, kita tentukan dulu berapa panjangnya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini kita sudah menghitung tadi tentang berapa panjang keseluruhan garis merah ini lintasan pondasinya. Jadi kita asumsikan saja, nanti lebih detail kita rekan-rekan sekalian bisa hitung sendiri panjangnya. Jadi kita asumsikan saja seluruh garis merah ini mempunyai panjang katakanlah bisa 20 dan bisa 30. Itu tergantung daripada tergantung daripada panjang yang tersedia ataupun panjang yang akan dipasang, gitu kan. Jadi saya asumsikan saja untuk yang merah ini, kita katakanlah panjangnya adalah 67 meter. Jadi 67 meter. Lebarnya adalah, kita kembali kepada bentuk pondasi yang akan kita pasang. Gitu. Lebarnya di pondasi ini adalah, di sini bisa kita lihat permukaan bawah itu 70, permukaan atasnya adalah bisa kita katakanlah 70, berarti 70 bisa jadi dengan 30. Jadi permukaan bawahnya lebar 70, permukaan atasnya lebarnya 30. Jadi di sini bisa kita hitung lebarnya adalah berarti A ditambah B, artinya 0,30 cm, karena permukaan atasnya adalah
lebarnya 0,30 cm dan lebar bawah tadi adalah 0,70 ataupun 70 cm. Nah, dibagi 2. Artinya setengah kali A tambah B. Nah, ini masalahnya karena di koma. Oke, jadinya adalah 0,50. Jadi lebar bersihnya adalah 0,50. Nah, tingginya berapa? Kita cek kembali kepada tipikal pondasi kita. Tingginya adalah 0,80 cm. Jadi di sini kita isi 0,80 cm. Nah, kemudian untuk unitnya 1. Kemudian untuk satuannya adalah meter kubik. Nah, jadi volumenya tinggal kita kalikan sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi rumusnya tetap panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi rekan-rekan semuanya, dasarnya tetap panjang kali lebar kali tinggi, walaupun lebarnya ada rumusan setengah kali A tambah B. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk pondasi sudah kita dapatkan berapa volumenya. Kemudian kita masuk ke dalam menghitung kebutuhan materialnya. Nah, masuk ke dalam form kedua. Nah, rekan-rekan sekalian bisa dilihat di sini. Ini adalah data perhitungan untuk materialnya. Nah, kita posisinya adalah pondasi menurus, sehingga kita harus tahu dulu komponen untuk membentuk si pondasi menurus ini. Jadi saran saya yang paling standarisasi itu kita ikuti aja standarisasi SNI daripada pemerintah. Nah, kalau saya mengikuti komponen yang ada di dalam AHSP ataupun analisa harga satuan pekerjaan SNI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga indeks koefisien ini sudah di SNI kan, artinya sudah pendekatan teknis secara 0,99% itu benar. Jadi terkait kebutuhannya. Jadi cara membacanya ini maksudnya adalah pemasangan 1 kubik pondasi batu kali atau batu belah, dalam 1 kubik itu membutuhkan batu kali, semen, dan pasir pasang. Jadi ada 3 komponen untuk membentuk suatu pasangan pondasi batu kali ataupun untuk membentuk konstruksi pondasi batu kali tersebut. Nah, untuk 1 meter kubiknya itu batu kali dibutuhkan 1,2 kubik. Kemudian untuk semen Portlandnya itu 163 kilo. Kemudian untuk pasir pasangnya adalah 0,52 kubik ataupun setengah kubik lebih. Nah, kepada rekan-rekan sekalian, inilah dia item material untuk membentuk pondasi batu kali tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi langsung kita kopikan saja seperti ini. Nah, kemudian kita paste spesialkan value seperti ini. Kemudian saya sarankan kepada kawan-kawan juga, jika memang ingin mendownload AHSP ini secara Excel, boleh kawan-kawan sekalian downloadnya ada di video saya tentang juga penjelasan tentang AHSP itu apa dan fungsinya di dalam pekerjaan bangunan. Oke, semua tersedia, saya berikan gratis. Nah, kemudian kita kopikan indeks koefisiennya ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah indeks koefisien yang kita copy, artinya dalam 1 kubik ya. Kemudian cara menghitung materialnya berarti kita inputkan seluruh volume yang tadi seperti ini. Nah, artinya begini, rekan-rekan sekalian. Ini adalah pasangan kebutuhan material pondasi batu kali di dalam 1 kubik. Sedangkan pekerjaan kita ini volumenya adalah 26,8 kubik. Nah, bagaimana cara korelasi menghitung jumlah kebutuhan kita? Jadi caranya hitungnya adalah mengalihkan volume kita dengan volume 1 kubik pekerjaan. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Langsung kita kopikan satuannya dulu, jangan lupa. Seperti ini. Nah, kita value kan. Nah, rekan-rekan sekalian bisa dilihat sendiri bahwasanya
kita sudah mendapatkan kebutuhan material kita gitu. Jadi misalnya untuk pondasi batu kali kita tadi, komponen pembentuknya itu ada batu kali, semen Portland, dan pasir pasang. Ada air satu lagi, namun air secukupnya dan tidak dikategorikan kepada barang yang harus dibeli. Jadi dalam pekerjaan pembangunan rumah kita, berarti kebutuhan material dalam melaksanakan pondasi batu kali tersebut adalah 32,16 meter kubik batu kali, ataupun bisa disebut dengan 33 kubik, dan semen Portland adalah 4.368. Nah, ini kan dalam kilo. Jika kita ingin konversikan, berarti satu sak itu 40 kilo. Berarti tinggal kita bagikan 40. Nah, artinya ada 109,21 atau dibulatkan menjadi 110 sak semen habis, gitu kan. Kemudian untuk pasir pasang, di sini kita membutuhkan 13,94 meter kubik atau kita bulatkan menjadi 14 kubik. Nah, ini adalah sudah kita dapatkan jumlah kebutuhan material yang untuk pekerjaan item pondasi kita. Oke. Untuk perhitungan material sudah, kemudian kita masuk ke dalam rekap. Jadi di dalam rekap ini adalah perhitungan biaya dan materialnya. Nah, untuk itemnya sama, yaitu pondasi menerus. Kemudian untuk materialnya sama, tinggal kita kopikan. Nah, seperti ini. Kemudian volume tinggal kita inputkan dari ini. Nah, kemudian satuannya sama, tinggal kita isikan seperti ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian kita harus menentukan dulu harga satuan. Artinya harga kita beli batu kali atau batu belah atau batu gunung ini dalam 1 kubik berapa harganya. Jadi ini saya tidak bisa menjangkau kawan-kawan sekalian berapa harga satuannya di daerah kawan-kawan sekalian. Namun saya kasih sampel di daerah saya itu berkisar antara 550 sampai dengan 300.000 meter kubik. Kita ambil sampel 250.000 saja. Seperti ini. Kemudian untuk semen Portlandnya biasanya dalam satu sak itu saya beli 60.000. Jadi saya bagi 40. Nah, menjadi 1.500 per kilo karena kita hitungnya dalam per kilo, sehingga 60.000 dibagi 40 karena satu sak itu 40 kilo. Jadi 1.500 per 1 kilo. Kemudian untuk pasir pasang di tempat saya itu masih 150.000 per satu sak. Oke, kemudian cara menghitung biayanya tinggal kita kalikan. Jadi volume dikali dengan harga satuan yang kita isi tadi. Langsung kita kopikan. Nah, seperti ini. Ini sudah didapatkan. Kan begitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita menghitung biaya ongkos kerja atau upah kerja. Nah, di sini sudah saya input upah kerja pekerjaan borongan pondasi gitu kan. Nah, sistemnya kalau untuk konstruksi saya lebih suka ke borongan, bukan harian, karena borongan itu resiko dan segala pertanggungjawaban ditanggung oleh si pemborong gitu, kepala tukang tersebut. Tapi kalau yang berharian kemungkinan kita akan kalah karena volume yang kita dapatkan dengan harian yang kita keluarkan itu kadang-kadang tidak sebanding. Jadi saya lebih suka kepada kepala tukang ataupun tukang yang mengambil pekerjaan secara borongan. Nah, misalnya ini per meter kubik kita hitung. Misalnya berapa dia dalam 1 kubik dia bisa kerjakan gitu kan. Ini volumenya adalah kembali ke sini. Jadi bukan volume ini adalah volume
material, sedangkan volume pekerjaan adalah ini, saudara, kawan-kawan sekalian. Nah, di sini. Jadi berapa harga ataupun upah dalam 1 kubik borongan pekerjaan pondasi tersebut? Biasanya saya ngambil sampelnya di kampung ataupun daerah saya itu 120.000 per meter kubik gitu. Jadi hasilnya tinggal kita kalikan gitu. Nah, menjadi 3.216 dengan 26,8 meter kubik. Nah, sedangkan untuk selanjutnya tinggal kita hitungkan total biaya, material, dan upah kerjanya. Jadi tinggal kita tambahkan. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi artinya pekerjaan kita, pondasi, item pekerjaan pondasi pada pembangunan rumah kita itu menghabiskan biaya 19 juta dengan volume 26,80 meter kubik gitu. Jadi di sini bisa kita kontrol. Jadi sebelum rumah itu kita bangun, kita sudah menyiapkan biaya dan materialnya. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian, sangat gampang. Saya rasa apabila memang ada pertanyaan, boleh rekan-rekan isikan di komentar ataupun langsung DM saya via Instagram. Semaksimal mungkin saya akan mencoba menjawab. Dan apabila memang ini bermanfaat, silakan di subscribe dan di share. Terima kasih.